Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Ngadon 1,5 kg tepung terigu untuk bikin roti santan. Ini pakai ulen tangan ya teman-teman. Tapi untuk hasilnya nggak usah tanya, ini enak banget, lembut banget, nggak kalah sama yang pakai mixer mahal. Dan untuk rotinya ini aku pakai isian unti kelapa ya teman-teman. Dijamin pasti rasanya itu bakalan lebih enak, manis, gurih, pokoknya bikin lagi. Langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Siapkan wajan, masukkan 200 ml air. Kemudian masukkan 250 gram gula merah, 1 bungkus vanili bubuk, sejumput garam. Kemudian ini kita aduk dan biarkan sampai gulanya ini larut. Nah, ini udah larut ya teman-teman, airnya juga sudah mendidih. Kemudian masukkan kelapa parut. Untuk kelapanya ini aku pakai 200 gram dan pakai yang setengah tua. Ini biar nanti hasil unti kelapanya itu lebih gurih dan juga nggak keras ya. Aduk sampai tercampur merata. Masak unti kelapanya sampai air gulanya ini menyusut. Nah, ini udah menyusut ya teman-teman, bisa dilihat bagian bawahnya udah nggak ada airnya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan bikin adonan rotinya. Di sini sudah aku siapkan 750 ml santan. Ini kekentalan sedang ya teman-teman. Aku pakai santan perasan asli dari kelapa. Kemudian 3 sendok makan peres ragi instan. Masukkan 150 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur merata. Kalau larutan raginya sudah tercampur merata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Biarkan sampai sedikit berbuih-buih dulu ya teman-teman, baru kita masukkan ke bahan kering. Di sini sudah aku siapkan 1.500 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang ya teman-teman. Kemudian masukkan larutan air santan. Ini sudah aku diamkan sekitar 5 menitan. Karena adonannya ini insya Allah udah pas, jadi aku masukkan semuanya. Kemudian 3 butir kuning telur. Aku kocok dulu seperti ini. Kemudian ini akan langsung kita aduk dengan bahan keringnya ya. Masukkan 2 bungkus vanili bubuk. Aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah agak berat ya teman-teman. Kalau kita pakai sendok kayu seperti ini, sebaiknya bisa langsung kita uleni aja pakai tangan. Pastikan tangannya udah bersih. Dan ini langsung aku uleni aja pakai tangan. Nah, ini karena banyak ya teman-teman, 1,5 kg tepung terigu jadi lumayan berat. Jadi buat teman-teman yang mau bikin satu resep aja, nanti aku akan cantumkan resepnya di kolom deskripsi per satu resepnya aja. Untuk adonannya ini diuleni aja seperti ini sampai semua bahannya tercampur. Nah, ini sudah tercampur semuanya ya teman-teman, setengah kali seperti ini. Kemudian bisa langsung kita masukkan margarin. Ini aku pakai 240 gram margarin. Aduk lagi sampai tercampur merata. Oh ya teman-teman, buat kalian yang baru gabung di channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share video ini ke semua sosial media teman-teman. Dan ini adonannya sudah tercampur semuanya, bahan-bahannya juga sudah masuk. Tapi aku kelupaan masukkan garam, jadi ini aku masukkan. Ini aku masukkan setengah sendok teh garam, aduk kembali sampai tercampur merata. Tapi kalau teman-teman mau masukkan garam, sebaiknya masukkan di adonan kering ya teman-teman, bareng sama tepung terigu yang di awal tadi. Nah, ini adonannya udah jadi, nggak perlu sampai harus kalis elastis ya. Bisa langsung kita bulatkan, kemudian kita akan tutup dan biarkan sampai sekitar 30 menitan.
Ini adonannya sudah kita biarkan sekitar 30 menit, udah mengembang. Gembuskan adonan biar gelembung yang ada di dalam adonan itu bisa keluar semuanya. Ini ngulainya sebentar aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah cukup seperti ini aja, kita pindahkan ke alas kerja. Biar lebih mudah membagi adonannya, setelah dibulatkan seperti ini, adonannya aku bagi dulu menjadi 2. Kemudian ini sebagiannya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sebagian lagi ini akan aku bagi lagi, bagi menjadi 2 lagi. Atau teman-teman boleh ya langsung dibagi kecil-kecil aja, nggak perlu dibagi 2 seperti ini. Dan untuk sisanya ini mau aku langsung bagi-bagi. Oh ya teman-teman, untuk adonan yang aku pakai ini aku nggak pakai timbang ya, langsung aku potong-potong aja seperti ini. Tapi kalau kalian misalnya mau bikin untuk jualan, sebaiknya ditimbang ya. Nah, untuk adonan yang aku pakai ini agak besar ya teman-teman. Menurut aku terlalu besar kalau untuk dijual, jadi sebaiknya kecilkan lagi. Nah, ini setelah dipotong-potong bisa langsung kita bulet-buletin. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini udah semuanya aku buletin. Unti kelapanya juga sudah dingin ya, bisa langsung kita isikan ke dalam adonannya. Isi secukupnya aja. Untuk ngisinya juga enak banget ya teman-teman. Nah, bulatkan kembali. Dan seperti ini aja, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Ayo teman-teman, untuk santan kelapa, aku saranin kalian pakai santan kelapa asli karena menurut aku rasanya itu jauh lebih gurih dan aromanya itu jauh lebih harum dibandingkan kalau teman-teman pakai santan kemasan instan. Dan ini dia hasilnya teman-teman, setelah semuanya diisi dan juga dibulatkan, hasilnya itu sebanyak ini. Tapi ini menurut aku masih terlalu besar ya. Setelah dipanggang itu hasilnya itu benar-benar besar banget. Jadi kalau kalian mau hasilnya itu lebih banyak, sebaiknya untuk ukurannya itu bisa dikurangi. Nah, karena kebetulan ini mau dikonsumsi sendiri dan karena aku tuh kemarin pas buatnya itu buru-buru, jadi ya udah aku bikinnya ini besar-besar aja biar cepat selesai teman-teman. Dan setelah semuanya diisi dan juga dibulatkan, kemudian ini akan kita proofing lagi yang kedua. Kita tutup adonannya, biarkan sampai kurang lebih 30 menit. Dan setelah diistirahatkan 30 menit untuk yang kedua, ini hasilnya udah besar-besar seperti ini ya teman-teman. Setelah dipanggang ini bisa 2 kali lebih besar lagi. Nah, ini bisa langsung kita panggang. Dan untuk memanggangnya, pastikan teman-teman memanggang dari yang pertama kali teman-teman bikin ya, agar nanti hasilnya itu nggak overproofing. Dan ini dia hasilnya setelah keluar dari oven. Ini yang pertama kali tadi aku panggang dan juga pertama kali tadi aku buletin. Ini setelah keluar dari oven harum aromanya itu beneran keluar banget teman-teman. Dan jangan lupa di bagian atasnya ini diolesi pakai butter atau margarin biar hasilnya itu lebih moist dan juga glowing. Nah, ini untuk sisa adonan yang lain masih sementara dipanggang ya teman-teman. Ada juga yang masih nunggu. Nah, maaf banget ini aku baru videokan satu aja seperti ini. Nggak sempat juga aku unboxing isiannya teman-teman. Maaf banget karena aku tuh pas bikin ini tuh buru-buru banget. Aku lupa kalau pas hari itu tuh aku ada undangan pas siang itu juga. Jadi ya udah ya teman-teman, pokoknya ini tuh nggak usah ditanya lagi, rasanya tuh beneran enak banget. Rasanya juga lembut banget padahal kita cuman pakai ulen tangan. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum.